Shalom, apa kabar? Bersama lagi kita hari yang kedua dalam Minggu Doa. Untuk memulakan acara kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu tema Ada Kisah Kami Mau Ceritakan. Ada kisah kami mau ceritakan pada bangsa-bangsa semua. Kisah tentang kebenaran, hal damai dan anugerah. Hal damai dan anugerah. Yang gelap-gelap akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Ada lagu kami mau nyanyikan pada bangsa-bangsa semua. Lagu yang muliakan Tuhan dan melenyapkan susah. Dan melenyapkan susah. Yang gelap-gelap akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Ada kabar kami mau masurkan pada bangsa-bangsa semua. Putra Allah dikorbankan sebagai tanda kasih-Nya. Sebagai tanda kasih-Nya. Yang gelap-gelap akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Juru selamat kami mau tunjukkan pada bangsa-bangsa semua, supaya mereka semua terima kebenarannya. Terima kebenarannya. Yang gelap-gelap akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, dimuliakanlah nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua berkat Tuhan kepada kami untuk sepanjang hari ini, dalam kerja-kerja yang telah kami lakukan, dalam kegiatan yang telah kami lakukan. Kami mau mengakui segala dosa-dosa kami, kan segala kesalahan kami yang telah melanggar perintah Tuhan, baik di dalam kata-kata maupun di dalam perbuatan dan pemikiran kami. Pada saat ini kami mau menyerahkan seluruh pendengaran kami, pemikiran kami dan hati kami untuk disentuh oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan menerima dan mengaplikasikan apa yang kami dengar dari pelajaran ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan menyertai kami dari mula sehingga selesai daripada kebaktian ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tajuk pelajaran yang kedua, yaitu 5 Desember, adalah sebuah panggilan yang pengasih. Tajuk kecilnya adalah Injil kekal di dalam perkabaran malaikat yang pertama. Kita akan lihat kepada inti pelajaran ini. Malaikat turun di kota Bethlehem untuk memberitahukan kabar baik kelahiran juru selamat.
Ayat itu kita boleh lihat dalam Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayat 11. Dan sekarang, tidak lama sebelum kedatangan Kristus, malaikat datang lagi untuk menyatakan kuasa penyelamatan Injil kekal itu. Sebenarnya, di dalam perkabaran 3 malaikat yang kita boleh dapati dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 hingga ayat 12, Injil berfungsi sebagai penahan buku, yaitu Injil kekal disebutkan di dalam bahagian permulaan, yaitu di dalam ayat 6. Dan pada bahagian terakhir, kita menemukan iman di dalam pekerjaan penyelamatan Yesus, yaitu pembenaran oleh iman. Kita boleh lihat dalam ayat 12. Malaikat pertama memberitakan Injil dalam konteks penghakiman Tuhan yang terakhir. Yang kedua, mengumumkan kemenangan Injil kekal dalam keruntuhan Injil palsu Babel. Kita boleh lihat dalam ayat 8. Yang ketiga, mengumumkan penghakiman terakhir, ketika kuasa kejahatan akan mengakui kasih dan keadilan Tuhan yang dinyatakan melalui Anak Domba. Kita boleh lihat itu di dalam ayat 10. Mari kita lihat perkaitannya antara Injil, kasih, dan konflik di dalam penerangan ini. Penekanan pada Injil yang terdapat di seluruh perkabaran itu bermaksud bahwa dari kalangan semua orang yang mengaku sebagai orang Kristen, anggota Seventh-day Adventist harus menjadi yang paling utama dalam mengangkat Kristus di hadapan dunia. Suatu cabaran yang paling serius. Kita akan menyoroti 3 ciri Injil di dalam perkabaran malaikat yang pertama. Mari kita lihat sorotan daripada Injil di dalam perkabaran itu. Injil kekal dari kasih ilahi. Injil itu kekal karena ia sudah disusun di dalam fikiran ilahi dalam selama-lamanya dan dinyatakan dalam sejarah melalui Yesus Kristus. Kita boleh lihat ayat itu dalam Roma 16 ayat 25, ayat 26, dan Kolosi pasal 1 ayat 26 dan 27. Ia kekal karena tidak dapat diubah dan mempunyai kuasa yang kekal untuk menyelamatkan. Di dalam kitab Wahyu, Injil merangkumi segala yang Tuhan telah lakukan untuk kita melalui Kristus Yesus. Termasuklah kematiannya untuk menggantikan tempat kita. Kebangkitannya, kita lihat ayat itu di dalam Wahyu pasal 1 ayat 18. Pengangkatan, kita boleh lihat itu dalam Wahyu 12 ayat 5. Dan pertabalannya, kita dapat melihat itu di dalam Wahyu pasal 4 dan pasal 5. Pekerjaan pengantaraannya di surga dalam Wahyu 8 ayat 3 dan 4, dan kedatangannya dalam kemuliaan untuk mewujudkan keselamatan bagi umatnya dan untuk menghakimi orang fasik. Kita boleh lihat ayat itu dalam Wahyu pasal 1 ayat 7, Wahyu pasal 14 ayat 10, dan Wahyu pasal 9 ayat 11, dan Wahyu 22 ayat 20. Yohanes membawa kita ke kedalaman Injil yang dinyatakan pada kayu salib Kristus. Injil pertama muncul pada bahagian permulaan kitab Wahyu ketika Yohanes memberikan puji-pujian kepada Yesus. Yesus mengasihi kita, maka Dia membebaskan kita daripada segala dosa kita dengan darah-Nya. Kita boleh lihat itu dalam Wahyu pasal 1 ayat 5.
Hal-hal yang berada di luar pemahaman penuh mana-mana makhluk ciptaan telah berlaku. Dan bagi mereka itu adalah sebuah berita baik. Ini mengenai kasih dan darah, mengenai Tuhan yang melalui lembah kematian yang menebus kita, mentahirkan kita dari dosa. Ini adalah kasih ilahi yang dapat dilihat dalam lipatan sejarah. Perhatikan bahwa kata kerja yang digunakan adalah dalam bentuk waktu kini, yaitu yang mengasihi kita, menunjukkan aliran kasih ilahi yang berterusan terhadap kita. Menurut Yohanes, kasih yang unik ini ditunjukkan dalam pengorbanan anaknya di kayu salib. Perhatikan penggunaan kata waktu lampau, telah melepaskan kita. Kasih mengambil bentuk pengorbanan yang berdarah, mematahkan kekuatan dosa dan membebaskan kita untuk melayani Tuhan. Mari kita lihat perkaitan di antara domba dan Injil. Lambang anak domba yang disembeli mendominasi perkabaran penyelamatan Wahyu. Kemunculan pertamanya di dalam buku ini sangat dramatik dan hebat. Tuhan sedang duduk di atas taktanya yang megah dengan sebuah buku tertutup di tangannya yang hanya dapat dibuka oleh anak domba yang disembelih itu. Kita boleh lihat itu dalam Wahyu pasal 5 ayat 1 hingga ayat 6. Malaikat memanggilnya singa dari suku Yehuda. Sebuah gelaran mesianik. Kita lihat dalam ayat 5. Akan tetapi, apabila Yohanes berpaling untuk melihat singa itu, dia melihat anak domba berdiri seolah-olah ia disembelih. Kita lihat dalam ayat 6. Berita baiknya adalah bahwa singa akan mengalahkan musuh-musuh Tuhan dengan menjadi anak domba. Anak domba yang dikorbankan. Benar, terdapat kekuatan dan kuasa di sini, tetapi ia adalah kekuatan domba yang disembelih itu. Yaitu kekuatan kasih Tuhan yang ditunjukkan di kayu salib. Ketika orang-orang di sekitar takhta melihat anak domba, mereka merebahkan diri untuk menyembahnya sambil menyanyikan, "Engkau layak kerana engkau telah dibunuh, dan dengan darah kematianmu engkau telah menebus untuk Allah manusia daripada segala suku, bahasa, kaum, dan bangsa." Kita lihat itu dalam ayat 9. Sekali lagi kita menemukan dua konsep asas mengenai darah dan penebusan, di mana Tuhan menyatakan masa depan yang mulia kepada orang-orang berdosa yang bertaubat. Dalam Wahyu 7 ayat 9 hingga 15, umat Tuhan di akhir zaman akan berdiri di hadapan takhta Tuhan dan anak domba, memuji mereka dan bersedia melayani mereka. Mereka berdiri di hadapan Tuhan dan anak domba kerana mereka telah membasuh jubah mereka menjadi putih dengan darah anak domba. Kita lihat dalam ayat 14. Pengorbanan anak domba bukan sahaja menebus manusia, tetapi juga membersihkan mereka dari dosa-dosa mereka. Sebenarnya penebusan dari kuasa dosalah yang memungkinkan kita untuk berada di hadapannya dan untuk melayani Tuhan. Oleh kerana kematian anak domba melalui pengorbanan yang telah menyempurnakan pekerjaan pembebasan yang mulia ini, kini adalah mungkin bagi kita untuk bergabung dengan anak domba dalam konflik melawan naga, dan mereka
telah menumpaskannya dengan darah anak domba dan dengan kata-kata kesaksian mereka. Kita boleh lihat ayat itu di dalam Wahyu 12 ayat 11. Dua unsur dalam urutannya yang tepat. Kemenangan dimungkinkan melalui pengorbanan Kristus dan menjadi saksi bagi pihak apa yang Tuhan telah lakukan untuk kita melalui anak domba. Dalam Wahyu, anak domba adalah perwujudan Injil abadi. Injil dan konflik. Proklamasi atau pengisytiharan Injil berlaku dalam konteks konflik. Ini adalah sebagian dari kisah pemberontakan yang berasal dari surga. Kita boleh lihat itu dalam Wahyu 12 ayat 7 dan 8. Dan yang telah menawan umat manusia. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 hingga 8. Apabila pengakhiran konflik itu hampir tiba, naga itu bersiap untuk mengatasi umat Tuhan melalui penipuan dan penganiayaan. Wahyu 13 ayat 13 hingga ayat 15. Dia menyatukan agama Kristen yang murtad. Siapakah dia itu? Yaitu si naga ya. Ayat 1 hingga ayat 17. Dan melalui perkabaran tiga roh iblis, spiritualisme, mendapat sokongan raja-raja di bumi. Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Pada waktu yang sama, melalui perkabaran ketiga malaikat itu, Tuhan mengumpul umat akhir zamannya dari setiap bangsa, suku, lidah, dan umat. Wahyu 14 ayat 6 hingga 12. Sebagai persiapan untuk kedatangan Kristus. Kita lihat dalam ayat 14 dan 20. Dalam konflik ini, kemenangan hanya dapat dicapai melalui darah anak domba. Wahyu 12 ayat 11. Kesimpulannya, Injil harus dinyatakan di seluruh planet ini sebagai satu-satunya jalan keluar untuk konflik kosmik ini. Ketiga-tiga malaikat itu mewakili mereka yang menerima kebenaran dan dengan kuasa menyatakan Injil kepada dunia. Kita sedang mengungkapkan di sini apa yang menjadi inti dari perkabaran Advent, yaitu Injil. Kita tidak boleh terganggu dari menyatakan kecukupan darah anak domba walaupun dari perkataan dan tindakan. Kita harus memiliki pemahaman yang jelas tentang Injil, tetapi kita juga harus membiarkannya dijelmakan dalam kehidupan kita. Membuat kita mengasihi orang-orang yang melayani orang lain. Gereja dan institusi kita harus menjadi tempat di mana kasih anak domba ditunjukkan dalam kehidupan yang didedikasikan sepenuhnya untuknya, yaitu untuk Tuhan. Baiklah, demikianlah penyampaian untuk pelajaran yang kedua, Minggu Doa. Kita masuk ke ruangan soalan untuk refleksi. Ada 3 soalan. Soalan yang pertama, mengapakah sangat penting untuk melihat Injil di dalam perkabaran ketiga malaikat itu? Soalan yang kedua, adakah Anda takut dengan mesej penghakiman kitab Wahyu? Mengapa atau mengapa tidak? Soalan yang ketiga, bagaimanakah kita dapat berkomunikasi dengan cara yang berkesan mengenai anak domba dan Injil dalam kitab Wahyu di dalam dunia yang sekuler atau dunia yang ada sekarang?
Ada kisah kami mau ceritakan pada bangsa-bangsa semua, kisah tentang kebenaran, hal damai dan anugerah, hal damai dan anugerah. Yang gelap akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Ada lagu kami mau nyanyikan pada bangsa-bangsa semua, lagu yang muliakan Tuhan dan melenyapkan susah, dan melenyapkan susah. Yang gelap akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Ada kabar kami mau masurkan pada bangsa-bangsa semua, Putra Allah dikorbankan sebagai tanda kasih-Nya, sebagai tanda kasih-Nya. Yang gelap akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Juru selamat kami mau tunjukkan pada bangsa-bangsa semua, supaya mereka semua terima kebenarannya, terima kebenarannya. Yang gelap akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Bapa yang di surga, terpuji termulialah Engkau ya Tuhan. Kami amat diberkati dengan pelajaran yang kedua pada minggu doa ini. Kami amat diberkati mengetahui di dalam perkabaran ketiga malaikat itu, kami tidak perlu takut, karena kemenangan kami akan dapat melalui darah anak domba. Ya Tuhan, tolonglah kami, agar kami dapat menjadi saksi di mana kasih anak domba itu dapat ditunjukkan di dalam kehidupan kami sebagai individu jemaat maupun secara institusi gereja, agar kasih Tuhan akan dapat dikabarkan kepada semua orang. Diberkati kiranya semua pendengar yang telah mengikuti pelajaran ini di mana saja mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, karena sungguh memberikan berkat kepada kami. Kami serahkan doa ini, dipersembahkan, disempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.